Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview artikel yang bertemakan Accounting Choice. Di sini saya memilih artikel yang berjudul Determinant of Accounting Choice of Non-Current Asset at IFRS First Adoption Among Nigerian Firms. Lanjut kepada pembahasan teori. Saat Nigeria mengadopsi IFRS, perusahaan yang terdaftar di bursa sahamnya harus menyiapkan laporan keuangan berbasis IFRS mereka pada bulan Desember 2012. IFRS 1 adopsi pertama kali memberikan pengecualian dan opsi bagi perusahaan sehubungan dengan pengukuran aset tidak lancar. Manajer memiliki fleksibilitas menggunakan model biaya atau model nilai wajar untuk mengukur properti, pabrik dan peralatan, aset tidak berwujud, dan properti investasi selama adopsi IFRS pertama kali. Tujuan dari IFRS 1 adalah untuk memastikan bahwa keuangan awal perusahaan berbasis IFRS firm pernyataan berisi informasi keuangan berkualitas tinggi yang transparan dan dapat dibandingkan antar periode atau perusahaan yang dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat dan menyediakan awal pelaporan IFRS yang pas. Namun, pilihan salah satu opsi oleh manajer untuk memperhitungkan aset tidak lancar dapat didasarkan pada motif yang berbeda, peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan yang berdampak berbeda pada posisi keuangan perusahaan. Model nilai wajar dapat digunakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih rendah karena metode ini memberikan beban penyusutan yang lebih tinggi pada aset tidak lancar. Model biaya memberikan kesempatan bagi manajer untuk melaporkan peningkatan pendapatan karena beban penyusutan dalam laporan laba rugi didasarkan pada biaya historis yang lebih kecil dibandingkan model lainnya dalam kondisi ekonomi normal. Manajer yang berada di bawah tekanan untuk melaporkan pendapatan lebih lanjut atau berniat untuk mengadopsi strategi peningkatan pendapatan untuk motif oportunistik akan memilih model biaya. Namun jika motifnya adalah untuk mengurangi dampak biaya politik dan kendala perjanjian utang, mereka akan memilih model nilai wajar. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Penelitian ini menguji determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi pertama IFRS dalam kerangka teori akuntansi positif. Objek penelitian. Data ini dikumpulkan secara acak dari laporan tahunan 30 perusahaan Nigeria yang memiliki target adopsi tahun 2012 dan teknik regresi digunakan untuk analisis. Ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan ditemukan sebagai prediktor pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar. Selain itu, perusahaan terutama untuk memilih strategi peningkatan pendapatan dengan penggunaan model biaya yang dominan dan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan lebih banyak model nilai wajar daripada strategi peningkatan pendapatan. Lanjut kepada teknik analisis data. Data cross-seksional untuk variabel dependen dan penjelas dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan 30 perusahaan pada adopsi pertama. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan variabel penjelas dalam model ukuran diproksikan oleh alam logaritma dari total aset. Terakhir yaitu hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terutama menggunakan model biaya untuk mengukur aset tidak lancar hingga 86,7% memiliki PP dan E, 83% untuk aset tidak berwujud, dan 76,7% untuk properti investasi. Untuk nilai wajar, hanya 13,3% yang memilihnya untuk PP dan E, 16,7% untuk aset tidak berwujud, dan 23,3% untuk properti investasi. Secara keseluruhan, 82,2% perusahaan memilih model biaya untuk akuntansi aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS, sebanyak 17,8% memilih metode nilai wajar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi peningkatan pendapatan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa ZE adalah prediktor signifikan pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar dan hubungan positif. Temuan juga menunjukkan bahwa ONC adalah prediktor signifikan dari pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS dan terkait secara negatif. Sekian hasil review jurnal saya kali ini, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.